Oke. Ini Pak Ido mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan juga ya. Siap. Mungkin saya coba ini. Kalau misalkan yang Pak Ido tadi sampaikan kan memang rasio-rasio ya manajemen keuangan gitu. Yes. Kalau di itu maksudnya biasanya manajemen keuangan. Kebanyakan kan UMKM itu kadang bisa dibilang buru-buru yang lihat rasio keuangan gitu Pak Ido, padahal nyusun laporan keuangan juga masih bingung gitu kan ada. Nah solusinya seperti apa yang baik, misalkan nih laporan keuangan kan idealnya memang harus disusun setiap kali ada transaksi, tetapi kalau usahakan itu baru bisa bikinnya laporan keuangannya 1 bulan sekali seperti itu, sehingga dia nggak tahu risiko yang akan dihadapi di bulan itu gitu ya. Jadi karena laporan keuangannya jadinya baru akhir bulan, kan harusnya kan disusun rasio itu kan kelihatan ya setiap harinya harusnya diawasi gitu ya intinya, supaya tahu kondisi usaha kita seperti apa. Nah, solusi apa sih untuk UMKM ini yang dia itu supaya apakah ada rasio-rasio yang lebih sederhana yang bisa yang paling penting diperhatikan oleh UMKM itu rasio apa aja gitu ya, yang sederhana sehingga dia sendiri itu masih tetap mampu mengontrol dan mengambil kebijakan atas kondisi usahanya gitu. Kalau yang perusahaan besar pasti sudah ada software, sudah ada manajernya, jadi kan minta data tiap hari juga keluar gitu ya. Tapi kalau yang UMKM gimana? Nah, itu kira-kira itu mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan seperti itu. Oke, pertanyaan menarik sih. Jadi memang sebenarnya saya selalu sampaikan tidak ada bisnis besar atau kecil, ya, tapi yang ada adalah profesional atau tidak profesional. Jadi dari visi kita di Amaklas kan ingin menjadikan para pengusaha muslim ini profesional. Jadi salah satu indikator profesional adalah adanya laporan keuangan. Memang keterbatasan resource mungkin ya. Tapi meskipun sebenarnya resource sekarang menggunakan software itu ada yang free ya, yang simple itu yang apa? Yang sederhana itu biasanya free ya. Itu saya bisa digunakan. Berapapun omsetnya, ya sebenarnya bisa digunakan. Meskipun kadang ada limit, ada yang melimit, ada yang enggak gitu. Atau paling enggak dari Excel lah, software Excel yang gratis gitu ya. Pakai apa ini kalau gratisnya? Ini pakai WPS Office nih ya, ini juga free gitu. Kita bisa pakai Excel. Tapi kalau perlakuan akuntansinya nggak bisa lah, ini memang yang agak kesulitan dalam menyusun laporan keuangan. Excelnya bisa sih pakai, tapi nyusunnya kan perlakuan akuntansinya yang perlu dipelajari lebih detail lagi. Maka pertanyaan menarik, jika tidak punya laporan keuangan, ya tadi saya sampaikan tadi, sebenarnya yang sederhana itu dalam sebuah bisnis itu kita kan selalu berusaha menyederhanakan pola pikir. Ya kita berbisnis ini ya untuk meningkatkan value bisnis tadi. Tentunya yang pertama yang harus diketahui, yang paling pertama dicatat adalah modal kita ini sebenarnya berapa dalam bisnis ini. 100.000 kah, 1 juta kah, 1 miliar kah, apa 1 miliar, apa 10 miliar kah, atau seterusnya. Itu dulu yang pertama harus diketahui. Terus ya setiap bulan atau setiap pekan itu tumbuhnya modal kita itu berapa? Ya, modal ini bentuknya nanti ya tadi beruang cash dan aset. Kayaknya tetap harus dipisah ya antara aset pribadi dan aset perusahaan, aset bisnis. Itu penting. Maka pada saat kita modal saya 1 juta, ya udah jadi apa? Jadi bahan baku segala macam. Diputar dari 1 bulan, dilihat, dicatat lagi di apa namanya? Di stock of name ya. Stok saya berapa, barang jadi, bahan baku, saya tadi beli meja, apa kursi, gitu dicatat semua. Ini barang perusahaan saya, aset-asetnya, turun itu berapa loh? Saya kemarin modal 1 juta loh. Sekarang kok saya total 900 ya. Nah, berarti nggak bertumbuh bisnisnya. Nah, ini sederhana nih. Ya, jadi yang pertama modal 1 juta, ya jadinya setelah sebulan 900, berarti perusahaannya tidak bertumbuh, malah apa namanya? Berkurang ya asetnya. Jadi 900.000 berkurang 10%.
Itu yang pertama yang harus perhatikan, karena tujuan kita bisnis ini ya value bisnis tadi. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu tadi kalau kita punya tujuannya value bisnis, tapi enggak juga value itu dimodalin dari utang gitu loh. Ya kan? Misal tadi saya modal 1 juta. Saya hitung-hitung sebulan lagi, alhamdulillah nih naik jadi 2 juta gitu. Nah, tapi saya punya utang. Ya misalkan kalau usaha saya bakery misalnya, tapi saya punya utang. Ya jangan saya lah ya, usahanya sama bakery gitu. Ke tukang ke penjual telur itu 1 juta gitu. Ya. Berarti pertumbuhan bisnis kita 50%-nya aset kita yang 2 juta tadi adalah dari utang. Ya kalau 5% tadi di atas limit ya, saya sampaikan tadi kalau bisa limitnya hutangnya 20% dari aset kita. Nah, itu kedua yang harus perhatikan. Jangan sampai yang pertama bisnis kita nggak tumbuh. Value-nya, nilai modal yang kita tanamkan. Kemudian tumbuh pun jangan sampai lebih banyaknya dari hutang gitu. Nah, itu ilustrasinya ya. Jadi modal saya 1 juta. Saya lihat sebulan dari bahan baku, persediaan, aset-aset kita di bisnis itu ternyata 900.000, berarti tidak bertumbuh. Kemudian saya modal 1 juta. Sebulan lagi saya cek lagi, ya nggak usah bikin laporan keuangan, dicek aja di apa namanya, di list itu ya. Bahan baku segala macam jadi 2 juta. Tapi ya kita kan tahu lagi punya utang. Utang saya ke tukang telur ya kan. Kita jual telur karena misalnya bisnisnya baik. 1 juta, berarti 2 jutanya tadi 50%-nya dari utang, dan itu tidak sehat. Paruh-paruh. Jadi kalau lagi jatuh tempo, ya habis aset kita buat bayar utang tadi. Ya kan? Utangnya 1 juta, asetnya 1 juta. Itu pun kalau aset yang kayak apa namanya, kalau bakery mungkin ada apa yang tidak bisa terjual ya, yang meskipun dia pemakaiannya di atas tahun tapi nggak laku lah. Ya, ini nilainya juga nggak sampai 1 juta. Itu yang kedua. Kemudian sama, yang ketiga adalah mengenai juga value bisnis yang perlu kita perhatikan. Pada saat kita bertumbuh bisnisnya, dari yang pertama modal 1 juta menjadi 2 juta, utangnya normal sih, gitu. Bahkan mungkin nggak punya utang, cuma 10% kan. Ya, saya 1 bulan ini, alhamdulillah ya, jadi 2 juta, tapi saya utang ke tukang telur tadi, ke penjual telur cuma 200.000, ya berarti cuma 10%. Tapi ya uang saya di apa nama tadi termasuk aset piutang itu kan, uang saya di reseller saya gitu ya, itu sebesar misalkan 700.000 dari 2 juta tadi, atau yang paling mudah 500.000 lah ya, 25%. Ini juga over limit menurut saya ya. Resiko bisa jadi itu tidak tertagih sehingga nantinya juga mengulangi nilai bisnis kita. Kayak limitnya kan piutang tadi juga saya sampaikan 20%. Maka seharusnya kalau kita aset kita 2 juta, utang kita cuma tadi beli telur 200.000 atau 10%. Piutang kita juga ya harusnya hanya 200.000. Sehingga yang 1.800.000 itu, yang 1.800.000 itu terpegang tangan. Nah, itu berupa cash, berupa persediaan, berupa aset yang menunjang pertumbuhan bisnis kita ke depan, gitu ya, alat oven dan seterusnya misalkan. Nah itu yang ketiga yang perlu diperhatikan. Ya. Jadi intinya tadi saya sampaikan di gambar tadi, mungkin bisa saya share kembali, bahwa bisnis ini harusnya adalah tentang value, gitu. Tentang nilai bisnis. Yang nilai bisnis itu ada di 3 hal ya. Menurut saya ada di aset, tim, dan ekuitas. Ya, ini. Dari kegiatan kita bisnis mencari pendapatan, kemudian mengeluarkan biaya, sehingga kita ngitung jangan sampai kita rugi, gitu ya. Nah, kemudian dari tidak ruginya itu juga ada masuk menjadi free cash supaya kita bisa putar lagi beli bahan baku, investasi ke alat-alat dan segala macam. Tujuannya adalah ya menghasilkan business value, nilai bisnis. Ya, dia berupa aset, tim, dan ekuitas yang ini ya adanya kan di neraca meskipun nggak dibikin, tapi kita harus mengira-ngira di 2 variabel tadi, piutang dan hutang kita. Itu jangan lebih besar 20% dari
total aset yang kita punya. Piutangnya ya sejumlah 20%, hutangnya juga harusnya maksimal sejumlah 20%. Meskipun nggak ada pakemnya, tergantung kebijakan perusahaan, tapi saran saya seperti itu. Jadi itu yang ketiga. Kemudian keempat, yang tiga di depan ini semuanya mengenai tentang nilai bisnis value. Tapi menurut saya yang keempat adalah jika kita nggak punya laporan keuangan, yang perlu kita perhatikan adalah tentang tadi adanya cash atau modal kerja yang kita bisa pakai untuk memodalin bisnis kita ini. Nah, maka saldo kas itu betul-betul kita harus tahu. Nah, sederhananya memang nggak bikin sama sekali ya. Ada pencatatan keuangan secara buku besar. Nah, jadi nyatetnya itu uang masuk, uang keluar itu aja. Ya, nggak sampai sedetail cash flow ya. Yang penting ada buku besarnya di Excel atau di manual juga bisa. Misalkan hari ini penjualan uang masuk 100.000. Ya, kemudian keluarin 20.000, ya udah berarti sisa 80.000 dan seterusnya. Nah, ini bagaimana cara kita mengelola itu tadi, buku besar kas tadi, ya secara sisa di saldonya itu mencukupin untuk operasional kita seterusnya. Nah, itu yang keempat. Jadi mengenai ya sebenarnya itu cash flow ya, tapi disederhanakan, nggak harus bikin cash flow seperti tadi, laporan cash flow sampai detail seperti itu. Kalau memang bisa ya pakai software itu bisa, asalkan juga kita mengetahui perlakuannya pada saat terjadi transaksi. Kadang juga sudah pakai software laporannya salah, itu banyak juga ya. Beli softwarenya bisa tapi gunainnya nggak bisa, ya itu sering banget. Jadi saran saya yang belum pernah menggunakan software lebih baik mempelajari secara manual dulu, ya secara Excel dulu. Kalau Excelnya sudah lulus, ya kan, maksudnya sudah benar laporannya, maka silahkan menggunakan software. Karena di Excel itu lebih mudah dirunut, lebih mudah dirunut itu apa ya? Di tracking ya, dicari, di tracking. Itu lebih mudah daripada kita di software tuh. Ini yang salah mana ya? Udah kenal laporan gitu ya. Internal softwarenya kan kita nggak tahu perjalanannya gitu ya. Tapi kalau di Excel kita bisa tahu, lebih mudah. Maka saran saya sebelum kita bisa menggunakan Excel-nya dengan baik, perlakuan accounting-nya kita belum bisa, ya saran saya nggak pakai software dulu. Tapi kalau lebih sederhana lagi tadi, hanya memperhatikan pertumbuhan modal, ya, kemudian perhatikan angka rasio utang terhadap modal kita, dan perhatikan juga terhadap aset kita, maksud saya, perhatikan juga rasio piutang terhadap aset kita. Kemudian yang terakhir adalah perhatikan sisa modal kerja kita nih. Ya, maka minimal bikin buku besar kas. Buku besar kas itu apa? Ya tadi, masuk uang catat. Ya, nggak tahu udah masuk dari mana aja, penjualan bisa, membayar utang, pokoknya keluar uang catat, nggak tahu itu untuk investasi, untuk biaya campur aja nggak apa-apa, itu namanya buku besar kas. Nah, yang saldonya kita perhatikan, sehingga saya kira kita punya, biasanya kalau nggak pakai data itu banyak main feeling ya. Feelingnya apa namanya? Feelingnya itu, oh ini cukup kok untuk operasional saya misalkan 3 hari ke depan dan seterusnya. Itu sih, saya kira 4 itu yang perlu minimal diperhatikan jika kita belum punya laporan keuangan atau laporan keuangan kita belum sesuai dengan standar pelakuannya belum sesuai standar akuntansi. Itu sih Mas Atas, mudah-mudahan jawab. Baik, terima kasih Pak Ido. Baik, sama-sama.